Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Herliani dengan NIM A174-19016 dari kelas reguler B 2019 ruang R004. Saya akan melakukan praktikum film Annelida, mata kuliah praktikum taksonomi hewan, di mana praktikum ini bertujuan untuk yang pertama, mengenal keanekaragaman dari hewan-hewan film Annelida. Yang kedua, observasi, morfologi, dan struktur tubuh dari hewan-hewan film Annelida. Yang ketiga, mengelompokkan hewan-hewan film Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai dengan taksonominya. Yang kelima, observasi dan identifikasi ciri-ciri khas dari setiap kelas. Terima kasih. Annelida adalah cacing yang berbentuk bilateral dengan selom dan tubuhnya bersegmen, baik bagian dalam maupun bagian luar. Annelida juga sering disebut sebagai cacing gelang karena tubuhnya yang bersegmen seperti gelang. Kelas Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Nah, karakteristik tubuhnya memiliki seta yang relatif tersebar atau rambut kejut yang terbuat dari kitin yang jumlahnya sedikit. Nah, kelas cacing ini mencakup cacing tanah atau Lumbricus terrestris yang merupakan salah satu perwakilan dari filum Annelida. Nah, selanjutnya kelas Polychaeta berasal dari kata poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Nah, hewan ini mempunyai banyak rambut. Contoh spesies dari kelas ini yaitu cacing palolo atau Palula viridis dan cacing wawo atau Lycidice oeli. Selanjutnya adalah kelas terakhir yaitu kelas Hirudinea. Nah, pada kelas ini bentuk tubuhnya pipih dan segmentasi tubuhnya tidak terlalu jelas. Cacing ini biasanya hidup di air tawar, air laut, atau di tanah yang lembab. Nah, contoh spesies dari kelas ini yaitu pacet atau Hemadispa. Nah, ini adalah lokasi di mana saya mengambil cacing tanah atau Lumbricus sp. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah bekas galian saya tadi. Nah, jika dilihat dari struktur tanahnya itu cukup lembut dan berwarna kehitaman, coklat kehitaman. Kemudian juga di sini terdapat banyak sekali kotoran cacing tanah seperti ini. Dan di sini juga banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, baik itu tanaman liar seperti rerumputan dan tanaman yang memang sengaja ditanam. Nah, ini adalah pengamatan saya terhadap pergerakan cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan otot yang ada di pinggir setiap segmen tubuhnya dan dibantu oleh seta yang ada di dinding bagian ventral. Cacing memiliki dua otot yaitu retraktor dan protaktor. Otot protaktor atau otot membujur atau otot longitudinal berguna untuk menegangkan tubuh cacing, sedangkan otot retraktor atau otot melingkar atau otot sirkular untuk mengendurkan tubuh cacing. Nah, kedua otot ini saling bekerja sama secara antagonis atau berlawanan untuk pergerakan tubuh cacing. Adapun mekanisme dari pergerakan cacing tanah yaitu yang pertama, saat cacing tanah berada di permukaan tanah, seta di bagian posterior akan mulai mempersiapkan tubuhnya untuk bergerak. Kemudian, otot protaktor di anterior mulai menegang dan otot retraktor mulai mengendur. Pergerakan kedua otot ini terjadi secara antagonis atau berlawanan dan membuat gerakan tarik-menarik ke arah depan dan menolak tubuh ke belakang, biasa kita sebut merayap. Kemudian, pergerakan cacing ini juga dibantu oleh lendir yang dihasilkan oleh tubuh cacing. Nah, teman-teman, di sini saya melakukan pengukuran terhadap
panjang tubuh cacing yang saya gunakan dalam pengamatan. Nah, panjang tubuh cacing yang saya gunakan ini adalah sekitar 8 cm. Morfologi tubuh. Tubuh cacing terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian depan anterior, bagian belakang posterior, bagian punggung dorsal, dan bagian bawah atau perut yaitu ventral. Nah, organ mulut terdapat di bagian segmen pertama, dilengkapi dengan prostomium dan peristomium. Prostomium atau bibir mulut menyebabkan cacing menjadi lebih peka terhadap benda-benda di sekitarnya. Lalu ada peristomium, di mana peristomium mengelilingi lubang mulut. Umumnya peristomium tidak dianggap sebagai segmen sejati. Lalu ada seta, merupakan struktur seperti rambut yang berfungsi sebagai alat pencengkeram pada substrat dan memegang pasangan saat kopulasi. Tubuh cacing tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin. Nah, pada cacing dewasa memiliki struktur yang tampak membengkak dan menebal yang disebut klitelium, yang berfungsi sebagai lubang kopulasi. Lalu ada anus sebagai pengeluaran zat sisa, dan ada pygidium terletak di bagian ujung posterior yang tidak bersegmen. Setelah dilakukan pembedahan, terlihat organ pencernaan seperti mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Setelah cacing dibedah, terlihat organ reproduksi yaitu testis, vas deferens, ovarium, dan oviduct. Nah, hal ini sesuai literatur yang menyatakan bahwa cacing tanah merupakan hewan hermafrodit, yang artinya memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Saat cacing dibedah, tidak terlihat sistem ekskresi, respirasi, dan peredaran darahnya. Maka dilakukan kajian literatur mengutip dari Rahmadina halaman 95 pada taksonomi invertebrata, di mana sistem ekskresinya itu dilakukan oleh nephridium dan peredaran darahnya dengan memompa darah ke bagian depan oleh pembuluh dorsal dan kemudian dialirkan ke bagian bawah melalui 5 pasang jantung ke pembuluh darah substituen yang selanjutnya bercabang-cabang lagi ke bagian intestin, nephridium, dan dinding tubuh. Nah, sistem respirasinya ini dilakukan oleh kulit.
Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini adalah cacing tanah atau Lumbricus terrestris merupakan anggota dari kelas Oligochaeta phylum Annelida, di mana ciri khas yang tampak saat melihatnya adalah tubuhnya yang bersegmen dan memiliki klitelium. Nah, habitat dari cacing tanah ini yaitu pada tanah-tanah yang lembab. Terima kasih.